Pemirsa, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya, responden yang setuju dan tidak setuju konstitusi kembali pada UUD 45 sebelum reformasi jumlahnya berimbang. Nah, ini mungkin saya ingin minta tanggapan Mas Umam di sini. Jadi Profesor Ian Wilson menyebut menerapkan kembali konstitusi pra-reformasi adalah kemunduran demokrasi. Nah, apakah setuju? Tentu harus kita cermati pasal per pasal ya, pada konteks apa dulu. Apakah kemudian terkait dengan konteks pemilihan presiden secara langsung oleh MPR, ataukah terkait dengan ide lama yang dulu sempat menyeruak, yaitu terkait dengan konteks pemberlakuan GBHN atau apa. Tapi kalau misal kemudian secara general, memang undang-undang dasar, konstitusi sebelum reformasi, tetap menyimpan cukup banyak materi yang berpotensi kemudian mengkonsolidasikan basis kekuatan autocratic government. Nah, di situ yang kemudian harus kita lebih berhati-hati, jangan sampai kemudian dalam ruang demokrasi ini kita kembali setback dalam konteks ruang yang seolah kemudian kita menikmati demokrasi, tetapi kemudian rule of power-nya, permainan kekuasaannya itu kemudian menunjukkan bagaimana rekonsolidasi kekuatan autokratik itu. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan, tentu masyarakat sipil perlu didukung. Kita tidak bisa kemudian berharap 100% pada hadirnya kekuatan masyarakat sipil yang genuine, yang powerful, yang memang powernya sesuai dengan kapasitas mereka, tidak bisa. Karena memang dalam konteks ini, dalam konteks political science, kelompok strukturalis, terutama dari political economic structuralist, memang menggarisbawahi bahwa karakter dari civil society itu lebih cenderung mudah terfragmentasi. Apalagi kalau misal kemudian udah ada pembagian kue kekuasaan dan lain sebagainya. Maka yang bisa dilakukan adalah menghadirkan wake up call serius, terutama pada the ruling power. Jadi itu harus terus-menerus ya? Itu harus terus-menerus. Dan harus ada kekuatan. Makanya dalam konteks demokrasi di Indonesia, kita tahu ada Islamic based civil society, let's say seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, wala ahli wasabi ajmain, dan teman-temannya itu. Harusnya kemudian teman-teman ini menggunakan kesempatan ini sebagai sebuah penjaga demokrasi. Jadi the guardian of democracy itu kemudian bisa diletakkan dalam satu basis yang proporsional, bukan kemudian mengurusi politik praktis. Karena yang bisa melakukan warning, melakukan approachment terhadap pemerintah dengan tensi yang bisa lebih terukur, tidak kemudian face to face berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, ya salah satunya Islamic based civil society. Nah, maka kemudian kalau misal itu bisa dilakukan secara terus-menerus, termasuk teman-teman media, dari kekuatan media yang independen, netral, yang selama ini dipandang sebagai the healthiest pillar of democracy in Indonesia, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir akan terjadi perubahan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.